level Gibran juga bukan sekedar level anak kemarin sore. Dia memang wakil presiden yang bisa mewakili Indonesia. Pak Prabowo ini tidak pernah meragukan kapasitas dari Gibran. Pak Prabowo juga mengetahui bagaimana cara pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Gibran tidak lagi mulai mencari panggung atau genit-genit politik. Ia mulai menyadari bahwa posisi dia adalah di bawah dan di belakang Pak Prabowo. Halo Tribuners, kembali di program On Focus Tribun News bersama saya Adila Risna. Tribuners, kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di forum internasional kembali memancing tanda tanya besar. Bukan hanya soal substansi yang ia sampaikan, namun perintah Presiden Prabowo yang pada akhirnya memberikan tugas pada Gibran menjadi wajah Indonesia di KTT G20 di Afrika Selatan. Adapun penugasan perdana di forum internasional ini sontak menimbulkan sorotan publik mengenai apa yang sedianya ingin disampaikan istana melalui penugasan tersebut. Apakah hal ini bentuk kepercayaan sepenuhnya RI1 kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Mengenai hal itu, saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini bersama saya Adila Risna, jadi dengan pengamat politik Citra Institut Efriza. Apa yang bisa dibaca lewat tugas dari Presiden Prabowo pada Wapres Gibran untuk berbicara di forum internasional KTT G20? Iya, terima kasih Mbak Dila dan terima kasih untuk Tribun On Focus. Jika kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, yang pertama jelas kehadiran Gibran adalah sebuah arahan sekaligus perintah dari Pak Presiden Prabowo untuk mewakili dirinya yang Pak Prabowo sangat banyak sekali saat itu agendanya sehingga ia tidak mungkin menghadiri secara keseluruhan, maka yang diutus adalah Pak Wakil Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, diutusnya Pak Wakil Presiden atau Pak Gibran ini jelas menunjukkan ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Pesannya kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran tetap solid, pemerintahan tetap berjalan bersama, pemerintahan tidak terjadi perpecahan atau konflik di antara presiden dan wakil presiden, keduanya sama-sama juga bekerja sama. Dan yang ketiga, perintah dan arahan Pak Prabowo ini pun disampaikan oleh Gibran sebagai Wapres dengan menyapa dalam pidatonya untuk menyampaikan salam hangat dari Pak Prabowo sebagai presiden kepada presiden yang ada ataupun saat itu sebagai penyelenggaranya, dan itu pun telah disampaikan sebelumnya juga melalui surat yang disampaikan oleh pemerintah ketidakhadiran Pak Prabowo, dan ini menunjukkan level Gibran juga bukan sekedar level anak kemarin sore. Dia memang wakil presiden yang bisa mewakili Indonesia, yang bisa mewakili Pak Prabowo, dan kita tidak perlu meragukan kemampuan dirinya. Itu pembukanya, Mbak. Baik, Bang Efriza, berarti ini salah satu bentuk kepercayaan Prabowo kepada Gibran, seperti itu ya, Bang? Iya, ini saya rasa bukan sekedar hanya kepercayaan dari Pak Prabowo kepada Gibran, tapi ini adalah kerjasama dan kesadaran bahwa Presiden dan Wapres itu dipilih berpasangan dan tentu berakhir atau mengakhiri 5 tahun itu secara berpasangan. Tidak mungkin atau tidak terlintas bagaimana terjadi persaingan di antara antara Prabowo dan Gibran ini. Keduanya bukan orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, namun keduanya mengedepankan kepentingan negara. Dan
Gibran juga membawa semua visi misi Presiden maupun Pak Gibran saat sama-sama sebagai pasangan calon, dan ini pun disampaikan di forum resmi, bahkan juga menunjukkan bagaimana Indonesia bisa bekerja dengan baik, Indonesia bisa membangun kebersamaan di G20 itu sendiri. Baik, berarti Anda juga menilai bahwa langkah Presiden ini turut membantu pencitraan politik Gibran di panggung internasional, begitu Bang? Ya, kalau dilihat bahwa ini pencitraan politik Gibran, saya rasa tidak. Lebih tepatnya ini adalah pencitraan terhadap kinerja pemerintah. Lebih tepatnya ini adalah sebuah bentuk yang ingin disampaikan, pesannya adalah bahwa pemerintahan ini berjalan bersama, beriringan. Dan tentu memang dampak dari itu adalah sangat berpengaruh kepada Gibran. Citra politiknya sangat terdongkrak. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa poin positifnya. Namun yang ingin disampaikan oleh pemerintah bahwa tidak ada permasalahan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Tidak ada ketidakpercayaan Prabowo dengan Gibran. Dan ini ditunjukkan misalnya Gibran diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan atau bertugas di Papua waktu itu. Sekarang diberikan kepercayaan lagi di level internasional. Dan ini adalah sebuah bentuk apresiasi dalam hal ini atas kebersamaan. Dan ini apresiasi ini tentu dalam bentuknya bukan sekedar reward, tapi ini adalah sebuah apresiasi dari membangun negeri ini, dari sama-sama membangun apa yang terbaik bagi negeri ini. Dan kalau kita melihat, kita flashback kembali, kita bisa melihat pidatonya dari Gibran ataupun saat debat Cawapres, Gibran itu memang yang membawa isu-isu banyak hal juga. Dia yang mempresentasikan, misalnya tentang kecerdasan AI, dia juga ikut. Hilirisasi, dia juga ikut. Begitu juga tentang pembangunan. Nah, ini artinya memang tepat menempatkan Gibran. Artinya memang pemerintahan ini bekerja sama dan melihat berbagai hal atau isu ataupun narasi-narasi yang memang bisa dibawa sesuai dengan hal yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri maupun Gibran itu sendiri. Baik, seperti yang tadi Bang Efriza sempat katakan bahwa Gibran ini sering dianggap belum berpengalaman dalam diplomasi internasional atau masih dianggap sebagai anak kemarin sore. Berarti penugasannya ke forum internasional ini bisa memperkuat kapabilitasnya Gibran ya, sekaligus menjadi penegasan bahwa tak hanya Presiden Prabowo saja yang bisa fokus ke urusan internasional. Seperti itu, Bang. Ya, ini menunjukkan kesempatan Gibran yang diberikan oleh Pak Prabowo bukan sekedar ia kesempatan belajar, tapi bagaimana ia bekerja sama. Ia mewakili presiden, ia mewakili negara Indonesia, dan tentu saja ia sebagai wakil presiden, ia harus bisa menunjukkan kepada bukan sekedar publik Indonesia, tapi kepada dunia bahwa ia memang layak, ia memang tepat dipilih oleh Pak Prabowo untuk berpasangan dengan Pak Prabowo saat ini dalam 5 tahun ke depan ini. Dan ini tentu saja adalah bentuk bahwa Pak Prabowo ini tidak pernah meragukan kapasitas dari Gibran. Pak Prabowo juga mengetahui bagaimana cara pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden. Dan ini saya rasa ini yang perlu diapresiasi. Sebuah ketegasan dari Pak Prabowo menjalankan pemerintahannya bekerja sama dengan wapresnya dan berbagi peran yang memang layak diberikan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Pidatonya Gibran selama 3 sesi itu adalah kesempatan Gibran menyampaikan visi misi dari apa yang dijalankan oleh Pak Prabowo dan Gibran itu sendiri. Dan terlihat
Bagaimana konsepnya itu adalah konsep yang mengalir, yang menjelaskan Indonesia saat ini bekerja dengan baik, menjalankan ide-ide dan gagasan maupun menerapkan visi misi dan program kerjanya dengan baik. Dan ini adalah hal yang menarik, dan yang utama adalah bagaimana Gibran juga membungkus dengan narasi yang selalu menunjukkan ia sebagai anak muda yang menghormati pasangannya, yaitu Pak Prabowo, dan juga mengetahui bahwa Wapres itu tentu bekerja sama dan diutus oleh Presiden. Wapres itu tentu bukan sekedar ban serep, dan inilah yang terjadi. Gibran punya panggung, diberikan panggung, dia juga menghormati panggung itu sendiri. Lalu bagaimana Bang, jika Anda melihat kritik bahwa Gibran terlalu cepat diberi panggung besar, apakah kritik tersebut ini cukup valid atau cenderung politis? Iya, kalau ditanya apakah Gibran ini terlalu cepat, saya rasa terlalu politis. Mhm. Dan ini mau menunggu sampai kapan? Karena resikonya kan Indonesia saat kemarin Pak Prabowo itu tidak bisa menghadiri semua acara, harus dibagi. Dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo sudah meyakini bahwa Gibran ini sudah pantas dan sudah layak untuk diberikan kesempatan lebih besar. Dan kita lihat ujiannya adalah Gibran sudah ditaruh oleh Pak Prabowo untuk bagaimana dia mengkoordinir kondisi waktu itu adalah di Papua, maupun dalam hal ini mental Gibran pun sudah menunjukkan bahwa ia selalu mendukung presiden, ia selalu berada di belakang presiden, dan ia selalu mengikuti arahan dari Pak Presiden. Dan pidato pertama kali yang disampaikan bahwa Pak Prabowo menyampaikan pesan itu adalah sebuah dasar komunikasi politik yang sangat gentle, sangat baik, sangat lugas, yang menunjukkan ia mewakili Pak Prabowo dan ia mewakili negaranya, dan ia menyadari ia adalah Wapres. Oke. Berarti Gibran cukup baik memanfaatkan kesempatan dari Presiden Prabowo ini ya? Iya, saya melihat memang kesempatan cara berbicaranya dan penyampaiannya sangat baik. Ia tidak mau mengambil panggung begitu besar dengan banyak retorika, namun ia menjelaskan sebuah konsep bahwa pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ia sebagai wakil presiden adalah membantu kinerja dari presiden dan berpasangan bersama Pak Prabowo menjalankan tugas supaya visi misi dan program itu bisa terbaik dilakukan, dan negara Indonesia bisa bekerja sama dalam G20, bahkan menempatkan negara Indonesia bagaimana juga bisa menunjukkan eksistensinya di kancah politik dunia dengan berbagai hal yang saya rasa sangat umum namun sangat penting, seperti AI maupun QRIS. Itu adalah contoh sederhana bahwa Gibran tidak berlebihan mengambil panggung itu, tapi Gibran juga mengetahui posisi di belakang layar dirinya. Lalu menurut Bang Efriza ini seberapa besar pengaruh kehadiran Gibran terhadap arah kebijakan luar negeri yang sedang dibangun Prabowo? Apakah ini menandakan pola baru diplomasi Indonesia, Bang? Iya, kalau melihat apa yang terjadi, jelas konsep diplomasi di Indonesia masih sama, bahwa kita selain bebas aktif, kita juga lebih mengedepankan aspek bersama, membangun, dan lebih bekerja sama. Dan kita juga melihat yang dikedepankan oleh Pak Gibran adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan ia pun dalam hal ini melaporkan apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dikerjakannya. Dan laporan ini pun diterima oleh dalam hal ini Sekretaris Kabinet maupun langsung kepada Pak Prabowo. Dan ini pun menunjukkan kualitas dari kerjasama di pemerintahan kita. Dan saya rasa ini adalah hal yang sangat elegan, sangat baik,
dan menunjukkan kemajuan perpolitikan di Indonesia. Karena tidak lagi hanya simbolnya seorang presiden yang selalu hadir di luar negeri, tapi juga bisa kedua-duanya sama, kedua-duanya bekerja sama. Kita bisa melihat, misalnya, ketika kita membandingkan dengan SBY dan JK, itu terjadi pola persaingan. Kemudian, SBY dengan Budiono terjadi pola yang menonjol adalah Pak SBY. Budiono ini hanya dalam tanda kutip menjaga gawang. Kemudian dengan Pak Jokowi JK terjadi resistensi, terjadi dinamika konflik politik. Dan kemudian Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, dianggap masyarakat berada lagi-lagi ditempatkan di belakang layar. Tidak terlihat komunikasinya, kecuali kalau ada permasalahan tentang masyarakat, dalam hal ini Islam. Dan ini diselesaikan oleh Pak Ma'ruf Amin. Beda dengan Pak Prabowo dengan Gibran itu sendiri. Awalnya banyak yang meragukan Gibran, bahkan dianggap Gibran ini tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Bahkan dinilai oleh masyarakat the real wapresnya adalah Gibran. Ternyata tidak. Pak Prabowo mengedepankan kesamaan, mengedepankan kesederajatan. Namun Gibran tahu posisinya. Ia berada di belakang untuk mendukung Pak Prabowo. Dan ini adalah bukti. Bukti bahwa anak muda seperti Gibran tidak penuh dengan emosi, tidak penuh dengan obsesi. Dia lebih memahami kepentingan masyarakat lebih penting, kepentingan negara lebih penting, dan dia menyadari bahwa sebagai wakil presiden dia harus selalu mendukung presidennya, dan tidak seperti di zamannya Pak SBY dengan JK yang dianggap the real presiden adalah JK. Ternyata era saat ini tetap presidennya adalah Prabowo, Gibran adalah wakil presiden. Baik, dengan performa Gibran di KTT G20 ini, apakah hal tersebut cukup mampu menutup mulut-mulut yang kerap mencemooh dan menganggap remeh wakil presiden? Iya, kalau dilihat memang sudah cukup, bahkan melampaui kata cukup. Karena apa? Yang dilampaui ini adalah bukti pemerintahan ini bekerja sama. Pemerintahan ini memang panggungnya bersama, dan di balik panggung bersama ini tidak ada yang saling dalam hal ini merasa lebih tinggi atau di bawah yang lain merasa bahwa ia harus merebut. Tidak, namun ia harus bekerja sama. Dan itulah yang dibuktikan oleh Prabowo dan Gibran itu sendiri. Gibran selalu menyatakan bahwa apapun keputusan dari Pak Prabowo, dia mengikuti arahan, bahkan disuruh melakukan tugas apapun, ia siap. Dan sisi yang lain, Pak Prabowo juga menunjukkan ketika misalnya terjadi permasalahan dan ia tidak bisa hadir, maka yang dilakukan adalah ia mengutus Gibran. Dan saya rasa ini mulai berangsur memulihkan hal yang buruk di awal. Buruk di awal adalah ketika Pak Prabowo berada di luar negeri, ada gerakan yang dilakukan oleh Gibran, yaitu lapor Mas Wapres. Namun, dalam hal ini, belakangan Gibran tidak lagi mulai mencari panggung atau genit-genit politik. Ia mulai menyadari bahwa posisi dia adalah di bawah dan di belakang Pak Prabowo. Artinya dia tidak pernah atau tidak akan mungkin mendapatkan posisi lebih tinggi ketika saat pemerintahan ini berjalan. Beda ketika misalnya terjadi kompetisi elektoral. Itu beda kalau terjadi persaingan di antara keduanya. Apakah langkah ini bisa dibaca sebagai investasi politik Prabowo untuk menyiapkan Gibran sebagai penerus atau tokoh strategis di masa depan? Jika melihat apa yang terjadi, tentu Gibran ini sangat diuntungkan oleh
kebaikan Pak Prabowo, sikap negarawan Pak Prabowo, dan tentu saja sikap dari mengapresiasi dan bekerja sama dari Pak Prabowo sebagai presiden. Dan tentu Gibran punya masa depan politik yang bisa lebih baik dengan diberikan berbagai kesempatan itu sendiri. Namun pertanyaannya, apakah ketika kompetisi ini akan terjadi, mereka bisa berpasangan? Belum tentu mereka berpasangan kembali. Kita melihat dinamika politik ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Gibran setelah dengan ataupun nantinya ke depannya, saya yakin ke depannya banyak Gibran bekerja sama juga, kemudian Gibran benar-benar bisa mengambil panggung untuk capres di 2029, saya rasa itu juga masih menjadi pertanyaan. Dan kemungkinan besarnya sangat kecil. Kenapa? Karena residu hasil Pilpres yang lalu itu masih tinggi. Dari residu yang terjadi di Pilpresnya Pak Jokowi sampai di 2024 itu masih tinggi. Jadi ada sekitar 20-an mungkin sampai 30-an persen itu masih tidak menyukai Jokowi dan keluarganya. Dan apalagi dengan etika Gibran waktu pencapresan. Tentu ini menjadi catatan kecil yang sangat mengganggu kiprah Gibran di 2029. Baik, meski ada beberapa persen yang tidak suka dengan Gibran tersebut, lalu menurut Bang Efriza ini kan sebelumnya juga dalam pidato tersebut di KTT G20 Afrika Selatan itu Gibran eh, memberikan pidato soal beberapa hal yang cukup menarik ya, Bang. Menurut Bang Efriza ini bagaimana terkait pidato performa Gibran di KTT G20 tersebut? Apakah hal itu cukup mampu membuktikan bahwa Gibran itu memang tidak pantas dijelek-jelekan seperti yang tadi Bang Efriza sampaikan? Ya, kalau melihat bagaimana isi pidatonya, tentu banyak orang yang merasa bahwa ini tidak terlalu hebat, tidak terlalu fenomenal, namun melihat bagaimana seorang wakil presiden menempatkan dirinya dengan pidato yang sangat sederhana, namun menunjukkan sebuah apresiasi terhadap kinerja presiden maupun menunjukkan bagaimana Indonesia di mata dunia, Indonesia punya berbagai program kerja yang terbaik seperti MBG yang dianggap sangat bermanfaat bagi 80 juta orang, ataupun dalam hal ini siswa dan ibu hamil. Tentu ini adalah sebuah gambaran bagaimana posisi pidato Pak Gibran dikemas dengan elegan. Tidak menggurui, tidak berusaha mengambil panggung besar, tidak membuat kehebohan, tapi menghadirkan nuansa citra Indonesia. Dan ini adalah sebuah bentuk bahwa Gibran ini mengetahui posisinya. Ia harus mengedepankan Presiden Prabowo, mengedepankan negaranya ketimbang dirinya. Jadi langkah-langkah ini yang saya apresiasi. Jadi isi pidatonya ini bukan isi pidato yang narasinya atau teksnya itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di PBB yang begitu fenomenal. Gibran sangat datar. Kalau dibaca 3 sesi pidatonya itu datar, tapi 3 sesi ini mencerminkan banyak hal. Mencerminkan kehormatan dirinya terhadap presiden. Yang kedua, mencerminkan bagaimana Indonesia di mata G20, Afrika Selatan maupun dunia punya pengaruh dan bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga, bagaimana isu-isu baik ekonomi, pembangunan maupun isu-isu digital itu berhasil dikemas dengan narasi yang menunjukkan Indonesia juga layak
sebagai atau dianggap sebagai negara yang siap menjadi negara maju, tidak sekedar negara berkembang. Dan berikutnya juga, pengemasan pidato dan pertemuan-pertemuannya ini sangat menarik dan sudah dikatakan oleh Pak Erlangga maupun Wamenkyu dikatakan oleh Thomas Juandiono dan Pak Thomas ini menyatakan bahwa ada kerjasama yang dilakukan, baik dalam hal ini negara-negara lain. Afrika Selatan pun merasa perlu untuk bekerja sama dalam kokoa, kopi, dan yang lainnya. Dan Pak Thomas ini juga menyadari hal tersebut. Erlangga pun menyadari bahwa Gibran sudah membawa nuansa yang baik. Gibran sudah membawa pidato yang elegan, pidato yang sederhana, namun hasilnya sangat konkret dan dilaporkan pula kepada Pak Presiden. Saya rasa Gibran berhasil membuat bangga Pak Prabowo yang telah memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan, memberikan amanat, dan memberikan panggung besar itu dalam 3 kali pidato. Baik, berarti Wapres Gibran ini cukup sadar bahwa dirinya merupakan sosok pembantu presiden seperti itu ya, Bang? Ya, Dan memang Gibran menyadari hal tersebut dan menunjukkan itikat itu. lalu selama 1 tahun menjabat ini, apakah Wapres Gibran sudah cukup bisa melepaskan bayang-bayang sang ayah? Dan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Bang Efriza kan, memang Gibran ini berada di bayang-bayang ayah ya sebelumnya ya, seperti itu. Dengan adanya sikap Gibran yang sekarang, bagaimana Bang Efriza menilainya? Iya, dengan adanya sikap dari Gibran saat ini di panggung besar, di panggung para forum negara dan berisi para kepala negara maupun kepala pemerintahan, jelas ini menunjukkan sebuah hal yang terbaik dilakukan oleh Gibran. Ia melepaskan pernyataan atau persepsi bahwa the real Wapres adalah Pak Jokowi. Itu yang pertama, dan dia juga melepaskan konflik ataupun ia berhasil menunjukkan tidak terjadi konflik antara Pak Prabowo dengan Gibran itu sendiri. Dan yang ketiga, dia juga menunjukkan ia anak muda yang selalu dipenuhi dengan persepsi negatif oleh publik karena langkah ia untuk menjadi cawapres, namun ia menunjukkan ia punya jiwa yang besar, menghormati presidennya, menghormati pasangannya, dan menghormati negaranya. Dan ini tentu saja menjadi nilai poin tersendiri bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang berjalan dengan baik, pemerintahan yang menunjukkan bagaimana seluruh elemen pemerintah itu bekerja, baik presiden, wakil presiden, maupun kabinet. Dan tidak ada lagi narasi yang menyatakan bahwa terjadi konflik ataupun terjadi ketidakakuran antara presiden dan wapres. Dan ini menunjukkan kita 1 tahun ini lebih baik dan bahkan sangat baik. Di forum internasional kita menunjukkan wajah kita tidak selalu presiden, tidak melulu presiden. Wakil presiden pun kita juga punya powernya, punya pengaruhnya, dan bisa bekerja dengan dukungan dari para menterinya. Baik, saya garis bawahi ya, Bang Efriza, berarti ini sosok Gibran mampu berdiri sebagai sosok Gibran secara personal, seperti itu ya, Bang? Iya, ia berhasil membangun citra dirinya, citra anak muda yang menghormati pasangannya, citra anak muda yang menghormati siapa presidennya, citra anak muda yang menghormati negaranya. Dan Gibran menunjukkan obsesi politiknya semakin lama semakin menurun. Dan ia tidak lagi seperti dulu yang dipersepsikan tengil ataupun dipersepsikan ia terlalu ambisius sehingga merasa bahwa
tindakannya ataupun hal yang dilakukannya itu adalah suatu hal yang baik, seperti kasus lapor Mas Wapres. Ternyata ia mulai melakukan refleksi diri. Ia merenung dan mungkin saja ia mengetahui bahwa tidak baik seorang wakil presiden berkonflik dengan presiden dan berusaha mencari siapa the real presidennya. Karena secara aturan konstitusional maupun yuridis tentu yang terpilih sebagai presiden adalah Pak Prabowo. Yang dipercaya masyarakat mendapatkan legitimasi adalah Pak Prabowo. Gibran sebagai Wapres membantunya. Baik, Bang Efriza, sebelum kita menuju ke closing, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Yakni menurut Bang Efriza, jika bukan Wapres, adakah sosok lain yang mungkin juga bisa ditempatkan RI 1 sebagai perwakilan wajah Indonesia di forum internasional? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, tentu saja Pak Prabowo lebih mengedepankan 3 hal sekaligus. Yang pertama, yang ia kedepankan adalah bagaimana hubungan dengan parlemen. Wajah parlemen ini ditunjukkan dengan dukungan, dengan keakraban, bahkan sangat ada nuansa berkomunikasi yang terbaik dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Dasko sebagai Wakil Ketua DPR. Dan yang ketiga, kita melihat antara Prabowo dengan Gibran. Dan tentu berikutnya adalah bagaimana dukungan dari Puan Maharani. Dan tentu saja bedanya Puan Maharani ini lebih mengedepankan sisi sebagai Ketua DPR, wajah DPR, namun Sukmi Dasko ini menunjukkan wajah DPR yang bersinergi dengan pemerintah. Jadi kalau dilihat nuansanya, Pak Prabowo ini punya atribut yang sama-sama baik. Yang dikedepankan oleh Pak Prabowo tentu adalah presiden dan wapresnya. Namun, saat mengkonsepkan negara ini, mengkonsepkan keputusan dan kebijakan, ia bisa bekerja sama dengan para menterinya. Ia bisa bekerja sama dengan Wakil Ketua DPR, Pak Sukmi Dasko. Dan ini artinya pemerintahan ini begitu baik nuansanya. Dan kalau di luar, tentu yang harus hadir ya lebih kuat adalah Pak Gibran maupun tentu yang utama adalah presidennya. Dan sisi yang lain kalau tidak ada tentu saja dari legislatifnya atau dari pertahanan dan keamanan, yaitu Pak Safri Samsudin. Namun saya rasa sangat elegan kalau dua tempat itu sudah diisi dengan baik. Presiden, Wapres bekerja sama, Presiden dalam menjalankan kebijakan, membuat kebijakan, maupun menghadirkan keputusan selalu ada komunikasi politik yang terbaik bersama dengan DPR yang dihadirkan dari wajah pertemuan-pertemuan antara Sukmi Dasko dengan Pak Prabowo. Dan saya rasa ini adalah nilai-nilai baru di negeri ini, bahwa DPR tidak selalu bersitegang dengan presiden, dan DPR juga tidak selalu mengawasi presiden, tapi DPR juga bisa menjadi pelindung, DPR juga bisa menjadi penasehat maupun mengarahkan atau membawa aspirasi masyarakat, karena within input itu juga hadir dari lembaga negara. Dan saya rasa ini adalah poin tersendiri. Pemerintahan Pak Prabowo ini menunjukkan pemerintahan yang banyak menghadirkan nuansa baru di dalam perpolitikan yang kita tidak dapatkan, atau mungkin saja kita selalu menerapkan secara teori yang begitu kaku. Namun yang terjadi di dalam implementasinya hal itu bisa lebih baik, dan ini adalah contoh-contoh nyata kerjasama tersebut. Jadi panggung-panggung internasional bisa dihadirkan oleh presiden, wakil presiden, dan bukan tidak mungkin panggung itu juga
bisa dihadirkan oleh ketua DPR ataupun wakil ketua DPR. Namun itu adalah tergantung dari kepercayaan. Jadi konvensi-konvensi ketatanegaraan ini dimulai dari itikat baik dan kepercayaan masing-masing. Tidak selalu merunut atau berdasarkan peraturan atau berdasarkan keinginan masyarakat semata atau keinginan kelompok semata, tapi tergantung dari kondisi peristiwa, kondisi ketatanegaraan maupun kondisi para pelaku negara tersebut. Dan itu closing statement-nya, Mbak. Baik, berarti seperti yang dibilang Bang Efriza tadi, Presiden Prabowo ini ingin menghadirkan nuansa baru dalam pemerintahannya ya, Bang. Yang mana sebelumnya ini Wapres tidak ditampakkan dalam kegiatan yang cukup penting di forum internasional dan saat ini Prabowo menunjukkan Gibran sebagai Wapres dan cukup mampu mewakilinya berada di forum internasional. Seperti itu ya, Bang? Iya, benar. Gibran sudah mampu menjalankan amanat Pak Presiden Prabowo dan Gibran menunjukkan ia adalah wapres dari Pak Prabowo, bukan wakil presiden yang terobsesi untuk lebih depan, lebih maju dari presidennya. Tapi ia tahu ia harus selalu mendukung kebijakan presiden dan mengikuti arahan dari presiden. Jadi presiden kita tetap adalah Pak Prabowo dan perdebatan-perdebatan maupun pernyataan bahwa ada sumbangsi besar dari Pak Jokowi, cawe-cawe dan segala macam, itu dipatahkan oleh kehadiran Gibran yang menghormati presidennya, yang menghormati legitimasi rakyat. Presiden adalah Prabowo, wapresnya adalah Gibran. Gibran selalu mengikuti arahan dari Pak Prabowo. Itu poin pentingnya. Baik, terima kasih Bang Efriza sudah mengobrol bersama pada hari ini di program On Focus Tribun News. Demikian pemirsa obrolan saya bersama pengamat politik Citra Institut Efriza. Saksikan diskusi saya bersama narasumber lain tentunya dengan tema yang lebih menarik. Saya Adila Risna mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.